Tidak cuma di Kebun Raya Bogor saja Anda bisa melihat bersama Nitya Akbari yang hijau-hijau. Ini saya sudah bawa langsung ke studio. Ada Mas Rizky dari Godong Ijo. Kita bahas tentang vertical garden. Karena begini, untuk Anda yang mungkin tinggal di kota besar ya Mas, itu lahan rumahnya pasti sempit sekali. Tapi bagaimana dengan lahan yang sempit itu Anda bisa tetap memanfaatkannya supaya rumahnya tetap hijau. Ya. Itu alasannya vertical garden, Mas Rizky. Benar, itu salah satu alasan kenapa kita bikin vertical garden. Oke, tapi sebenarnya sejak tahun berapa Mas Rizky sudah bergelut di bidang vertical garden? Kita mulai trial error itu dari tahun 2010 sampai 2011. Jadi selama 1 tahun kita mencoba berbagai macam media dan berbagai macam tanaman yang bisa tumbuh di vertikal. Nah kalau bicara tanaman, ini salah satu tanaman yang saya bawa itu yang bisa dijadikan vertical garden. Salah satu yang bisa apa dijadikan. Ini Mas? Tanaman jenis apa ini? Ini namanya tanaman Dracena. Nah tanaman ini di vertikal kita akan menggunakan namanya rock wool. Rock wool yang ini? Yang seperti busa ini. Ini pengganti tanah. Oke, ini guna gak sih Mas? Nih, jadi tanaman-tanaman salah satu yang saya pegang ini Dracena tadi bisa dijadikan vertical garden. Bisa dijadikan vertical garden. Tapi selain tanaman ini bisa tanaman yang lain juga atau bebas atau ada tanaman tertentu? Tanaman tertentu yang sudah kita kondisikan seperti ini. Jadi kami di Godong Ijo tidak menggunakan media tanah untuk penanamannya. Kalau misalnya buat sendiri di rumah? Bisa. Bisa. Ini bahan-bahannya untuk busa yang satu ini mudah gak Mas cari? Mudah, sangat mudah dicari karena ini biasanya pakai buat ducting AC. Oh, bisa berarti digunakan. Dan akar harus sudah keluar dari media. Jadi syaratnya itu akarnya sudah keluar dari medianya, berarti tanaman ini ditanam di dalam media tersebut. Baru setelah itu kita tanam. Benar. Di media tanamnya. Iya. Oke, kalau pemirsa di rumah di sini Mas Rizky sudah bawa beberapa contohnya. Mungkin coba bisa dilihat lagi Mas, apa saja nih supaya terbayang tanaman yang bisa kita gunakan untuk vertical garden. Ya, ini ada tanaman wali songo. Ini wali songo ya? Ini wali songo. Ini suka ada di depan rumah saya, tapi dalam pot ya Mas bentuknya. Benar. Nah, kita pakai yang tanamannya akarnya sudah keluar dari rock wool-nya ini. Jenis tanamannya berarti akar yang punya akar serabut seperti ini dong ya? Betul. Oke, nggak bisa pohon mangga kita taruh di situ. Belum bisa. Oke, selanjutnya. Ini dia, ada beberapa lagi. Ya, ini ada beberapa lagi. Ini ada Thunbergia, ada seruni. Gitu. Oke, coba mesti kita angkat ke atas. Nah, ini di belakang sana kalau kita lihat saudara, atau mungkin Anda bisa jalan-jalan ke daerah Tugu Tani, tadi saya sebutkan juga. Itu ada beberapa contohnya. Itu dari teman-teman Godong Ijo juga? Dari Godong Ijo juga. Jadi Godong Ijo sudah ada beberapa tempat. Kalau untuk di pabrik areanya, ada di Sumarekon Mall Bekasi, di Museum Bank Indonesia, di Bank Indonesia Pusat, di Rumah Sakit Pondok Indah. Kami sudah ada beberapa di tempat. Gini, saya pernah lewat rumah, itu tembok, kemudian pohon rambat. Nah, apa bedanya dengan pohon rambat yang satu itu dengan vertical garden? Kan bentuknya sama merambat juga tuh Mas. Perbedaannya kalau tanaman rambat dia akan langsung menempel pada dinding di tembok. Kalau kita pakai baja ringan untuk membatasi antara dinding dengan media tanam kami. Oke, kelemahan keuntungannya apa dengan menggunakan rambat dan juga sistem vertical garden? Dengan rambat dia butuh waktu lebih lama untuk tumbuh, sedangkan untuk vertical garden relatif lebih singkat. Oke, karena sudah dengan tanaman lain, bahkan kalau yang bisa dicari sudah ada akarnya seperti ini, tinggal diubah aja mungkin media tanamnya ya. Betul. Oke, buktinya kalau gitu langsung Mas di belakang sana sudah ada media tanamnya. Itu apa Mas? Nah, bahannya apa? Kita bisa pakai karpet yang biasa aja di rumah? Karpet ini adalah karpet geotekstil. Biasanya kami akan menggunakan karpet ini sudah di karpet biotekstil. Geotekstil. Kita bisa beli di tukang tanaman juga ini? Atau tempat khusus? Biasanya di tukang karpet ada. Di tempat yang jual karpet ada. Oh, tukang karpet. Ya. Oke. Kenapa pakai biotekstil, Mas? Ini lebih ringan, jauh lebih ringan. Dan dia untuk airnya juga turunnya lebih sempurna. Oke, berarti kita tidak bisa ganti dengan karpet-karpet yang lain ya? Belum bisa. Belum bisa, oke. Jadi yang kesekian lah itu syaratnya menggunakan karpet biotekstil, oke. Dan berarti ukuran bidangnya juga terserah kita ya, tergantung ukuran dari bidang tembok. kalau untuk vertical garden kita bisa menyesuaikan dengan tempat. Berapa itu? Berbagai macam bidang kita bisa aplikasikan. Oh, meskipun kecil misalnya. Meskipun kecil. Kalau misalnya kita bawa ke apartemen gitu bisa juga ya? Bisa. Bisa ya. Pokoknya intinya apapun dimanapun tapi menggunakan media ini. Yang di belakang sini berarti di belakangnya kita pakai baja ringan kanal C. Ya, yang tadi. Lalu ada polikarbonat baru ke karpet geotekstil. Oh, polikarbonat, karpet biotekstil. Nah, caranya gimana nih Mas selanjutnya? Caranya ini dimasukkan, dibuka sedikit terus dimasukin.
semudah kita masukin gelas aqua ke saku. Oh iya. Nah ini akarnya kalau sudah banyak seperti ini gimana Mas? Akarnya Nggak nanti masalah? masuk ke dalam, nggak apa-apa. Berarti kita nggak usah terlalu rapih gitu ya Iya. Mas ya? Langsung pokoknya intinya masuk ke Masuk dalam semuanya ke sini. dalam. Semua, nah kalau misalnya mau diatur-atur warnanya kayak begini itu punya keahlian lain. Untuk pola kami menyesuaikan dengan lokasi. Oke, jadi dari teman-teman Godong Ijo memang menyediakan jasa untuk membuat vertical garden di rumah ya? Kami mulai dari desain, build, dan maintenance. Oke. Kalau ngomong masalah maintenance, misalnya ibu-ibu di rumah mau buat sendiri aja deh. Iya. Tadi sudah ada tuh ininya bisa dibuat sendiri di rumah, beli sendiri di tempat-tempat tanaman ataupun tukang karpet. Apa Mas yang harus dipikirkan? Airnya berapa kali harus disiram? Yang pasti irigasi. Irigasi bentuknya? Betul, karena kalau kita dari Godong Ijo kita pakai drip system. Jadi kita akan ngedrip dari atas, dia akan basah terus ke bawah. Gitu. Kalau Oke. untuk di rumah yang harus diperhatikan adalah air, kualitas airnya seperti apa. Oke. Oh, jadi kalau misalnya gini, ini kan sudah seperti ini nih di tembok kita. Tiap hari kita siram seperti itu, Mas? Atau bisa ada teknis yang lain gitu? Kalau dari kami sudah menyediakan otomatis untuk pengairan dan pemupukan. Oh, Jadi wow. tidak perlu disiram secara manual. Yang perlu diperhatikan manual adalah toren untuk pupuk. Toren untuk pupuk. Ya. Pupuknya pun juga Pupuknya juga sudah otomatis. ada di dalam sini berarti ya, Sudah. tidak campur dalam airnya itu ya? Antara air dan pupuknya itu sudah ada dosing fertilizernya. Berarti itu syarat lainnya lagi tuh, Salah tambahan satunya. lagi. Kalau misalnya buat sendiri di rumah bisa, tapi kalau buat dengan teman-teman Godong Ijo bisa. Bisa juga. Kita mau hubunginya ke siapa sih Mas? Gimana caranya? Mudah Bisa nggak? hubungi langsung ke Godong Ijo. Godong Ijo ada Twitter, website, kita depan deh, sebentar deh. Website atau Instagram? Websitenya ada di tamanvertikalindonesia.co.id atau ke godongijo.com. godongijo.com. Nah, Ya. kalau untuk masalah harganya, kan beda-beda pasti ya Mas ya. Perhitungannya seperti apa? Atau per bidang, per jumlah tanaman yang ditanam, Range antara 1,7 sampai 2,2 per meter persegi. per meter persegi. Oke, Ya. itu jenis tanamannya bisa kita pilih sendiri? Jenis tanamannya bisa dipilih sendiri, polanya bisa dibikin sendiri. Kami harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Harga tersebut bisa di bawah 1,7 maupun di atas 2,2. Oke, kalau gitu tergantung dari nego-nego lah ya. Tingkat Tapi kesulitan, luas, dan tingkat bidang. kesulitan, luas, dan bidang. Terima kasih banyak Mas Rizky sudah berbagi inspirasi Terima hari kasih. ini. Ini sebenarnya murah dan juga mudah juga ya Mas Mudah, ya. Jadi sangat mudah. ruangan Anda sempit, tidak perlu khawatir. Masih ada tanaman hijau seperti ini dan masih membuat udara di rumah Anda jadi lebih segar. Sekali lagi terima kasih Mas